Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami, saya Samsul Zakaria SSC/MH, Hakim Pengadilan Agama Soreang, sekaligus host Bicara Pas, Bincang Cerdas Peradilan Agama ala Pengadilan Agama Soreang. Siang menjelang sore ini saya tidak sendiri, ditemani seorang tamu yang istimewa, Bapak Hakim Pengadilan Agama Soreang, Bapak Sultanul Arifin SHI MAG. Betul Pak ya? Ya. Gimana kabarnya Pak Sultan? Alhamdulillah baik. Ya, dingin juga. Dingin ya di Soreang ya. Kita kebetulan sama ya, tugas di Soreang sudah 1,5 bulan ya. Hampir 1 bulan. 1,5 bulan. Kemarin habis sidang ya Pak Sultan ya? Kemarin habis sidang. Agak dekat sedikit Pak Sultan biar agak jelas. Nah, kemarin berapa perkara sidangnya? Kemarin kebetulan 55 apa 53. Itu kebetulan ya. Kebetulan. Kalau dibandingkan dengan di Satker sebelumnya, di Takalar berapa biasanya sekali sidang sehari? Takalar itu pernah paling banyak sekitar 18. Paling banyak 18-20, tapi rata-rata itu 10-12. 10-12 ya. Untuk sahabat Bicara Pas ketahui, Pak Sultan ini termasuk hakim yang luar biasa berintegritas. Minggu lalu pernah sidang sampai setengah 8 malam ya. Setengah 8 malam. Itu yang pengen pulang bukan hanya ketua majelisnya saja. Beliau kan ketua majelis, itu anggota majelisnya kebetulan ada yang perempuan juga pengen segera pulang. Tapi itulah yang harus kita lakukan untuk memberikan pelayanan hukum yang terbaik. Kira-kira gitu Pak Sultan ya. Kalau perbedaan yang paling mendasar di Satker sebelumnya dengan sekarang apa? Mungkin jumlah perkara ya. Itu sangat beda itu karena beda ya. Di sebelumnya itu nggak sampai 1.000 kayaknya ya. Sampai sekitar 400-an lebih lah. 400-an lebih. Sementara kita 500. 1 tahun bisa sampai 9.000 ya. 9.000 ya. Dan perlu sahabat Bicara Pas ketahui, Pak Sultan ini satu angkatan dengan saya, dan luar biasanya beliau ini pas pendidikan Cakim dulu ranking 2 ya. Pak Sultan ya. Keberuntungan. Sebuah keberuntungan yang harus disyukuri ya. Sehingga beliau berkesempatan untuk memilih penempatan di Takalar yang itu dekat kampus dengan UIN Alauddin Makassar ya. Sekarang beliau sedang menempuh S3 di UIN Alauddin Makassar. Bisa cerita sedikit Pak Sultan mungkin motivasinya? Kan kalau kita ini kan sebetulnya lebih ke praktisi ya. Kalau dosen kan mungkin wajar ngejar pendidikan S3 segera supaya jadi guru besar muda kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita mungkin motivasinya lebih ke aspek apa ya Pak Sultan? Kalau ngejar pendidikan menurut saya sih ya mungkin karena basic saya sama dengan Mas Samsul ya dari pondok gitu ya. Jadi saya nganggapnya itu ya nggak bisa berhenti belajar gitu. Meskipun tidak harus di formal. Cuma kebetulan kalau kita mampu di formal, maksudnya mampu dalam segi finansial itu kan nggak bisa dipungkiri ya. Betul. Kenapa tidak? Kebetulan juga kemarin pas waktu dikasih pilihan oleh orang tua kita di Badilak. Saya awalnya kan milihnya itu di Binjai kan. Di Binjai karena dulu magangnya saya kan di Aceh. Di Aceh kebetulan di sana juga hakim-hakim yang sudah saya anggap guru juga kalau pindahnya ya kalau nggak di Aceh ke Medan. Ya mungkin juga karena saya sudah banyak berguru ke hakim-hakim yang berasal dari Aceh dan Medan itu, saya memutuskan supaya tidak terputus itu komunikasi dengan beliau-beliau. Iya. Ya juga backgroundnya dari maunya ke Binjai. Ya backgroundnya juga dari pesantren kan, supaya nggak putus sanadnya itu. Iya. Saya ke Binjai gitu. Cuma ditawarkan oleh orang tua kita yang di Badilak, dikasih pertimbangan gitu sama beliau. Apa nggak terlalu jauh? Karena kan sampean orang mana ditanyakan? Orang Madura. Nah, itu kalau pulang dari Medan ke Madura itu kan lumayan jauh ya, lama juga, terus lumayan mahal. Terus kenapa tidak di yang dekat-dekat Madura saja? Akhirnya dipikir-pikir iya juga, memikir orang tua juga. Sudah diarahkan ke Takalar dekat dengan UIN itu
pengadilan kelas 2 di daerah Sulsel yang paling dekat dengan UIN ya, dengan UIN Makassar. Jadi perlu sahabat ketahui, Pak Sultan ini kebetulan di ruang hakim duduknya persis di samping saya, dan saya tahu persis beliau kesibukannya bukan hanya konsep putusan, tetapi juga reading dan bikin makalah ya. Sekarang semester berapa Pak Sultan? Semester 2. Semester 2 ya. Berarti masih 1 semester lagi untuk teorinya atau selesai? Semester 2 ini terakhir yang terakhir ya. Yang mata kuliah. Sisanya tinggal menyusun tugasan. Kami doakan mudah-mudahan selesainya cepat nanti. Amin, ya. Amin. Dan kami-kami yang belum S3 mudah-mudahan bisa nyusul. Amin. Kemudian Pak Sultan mungkin kita bisa berbagi ya ke sahabat-sahabat kita. Tipsnya gimana nih? Kesibukan kita kan luar biasa. Sidang sampai sore. Sementara kita hakim juga tugasnya bukan hanya mengadili dan memutus perkara, tapi banyak tugas-tugas lain. Sementara Pak Sultan juga harus kuliah S3 yang saya yakin makalahnya juga harus dalam. Itu gimana bagi waktunya itu? Kalau di tugas kantor mungkin ini ya tim ya. Tim. Misalnya ada anggota majelis juga ada anggota majelis juga, kita sharing dengan mereka, minggu ini sibuk nggak? Kalau nggak sibuk kita bagi deh konsepnya. Kalau ada yang mau putus misalnya ada berapa ya kita bagi ya. Tapi kalau misalnya kebetulan tidak ada tugas makalah di kampus ya biasanya porsi ketua majelis ya lebih besar ya. Iya sedikit. Tapi kalau di majelis saya sih alhamdulillah teman-teman saling mengerti gitu. Kalau satunya lagi sibuk ya satunya yang mengambil beban. Kalau di makalah mungkin ini ya kan buat makalah itu kan biasanya sudah ditentukan sama dosen itu. Iya, tema-temanya itu. Berarti ya. Kalau bisa itu langsung menghubungi dosennya, atau kalau saya di kampus itu menghubungi ketua kelas. Kalau kebetulan di sistem di UIN yang di kelas saya itu kita minta supaya tidak berbarengan gitu kan. Iya. Sehingga dalam 1 minggu ya cuma 1 kali buat makalah. Terus buat lagi untuk minggu berikutnya. Ya begitu. Kalau nggak begitu nanti bisa numpuk dan bisa nggak terkejar. Luar biasa ini manajemen waktunya dan manajemen perkuliahannya Pak Sultan ini. Targetnya tahun berapa ini selesainya Pak Sultan? Sebenarnya nggak ada target. Nggak ada target ya. Mengalir. Kan seusia saya ya 92, berarti usia sekarang 29 tahun. Dokter muda insya Allah. Ini luar biasa inspiratif ini. Ya mudah-mudahan. Didoakan saja. Amin. Kalau rencana disertasi ini bocorannya nih mau bahas apa ini? Aduh. Supaya didoakan oleh netizen. Oh begitu ya. Agak susah sih memang. Ya, tapi masih terus mencari ya. Tapi kemarin sudah ditekankan oleh beberapa prof yang kebetulan mengajar di saya itu, kalau bisa jangan tentang lagi perkawinan adat gitu. Oh gitu. Karena sudah terlalu mainstream sudah terlalu banyak. Ya. Coba cari yang agak unik, terus yang jarang, meskipun banyak dibahas tapi tidak terlalu banyak kayak perkawinan. Oh gitu ya. Ya masih mencari sih. Siapa tahu nanti dari ada masukan juga dari teman-teman. Iya, kami doakanlah yang terbaik. Silahkan mencari Pak Sultan, tapi mudah-mudahan pencariannya segera finish ketemu judul yang fix, segera diselesaikan. Gitu ya. Jadi kalau teman kuliahnya sama hakim semua ya di satu angkatan? Kalau satu angkatan banyak, cuma yang di kelas saya itu ada berapa? 13 orang. 13 orang. Yang hakim 3. Satu di Ngamprah. Oh Ngamprah, Pak Lutfi ya. Sama satu lagi Pak Amirullah Arsad, wakil saya waktu di Jakarta. Oke Pak Sultan, ini kan sekarang teman-teman lagi berjuang nih. Lagi ada yang sudah selesai SKD, di Jogja lagi proses SKD, nanti kan mereka untuk SKB, untuk APP itu yang perkara peradilan kan nanti bakal menjadi calon hakim. Nah, mungkin salah satu pertanyaan mereka itu kan kalau jadi hakim nanti untuk belajar studi lanjutnya itu prosesnya seperti apa? Dipermudahkah oleh Badilak atau kemudian harus menempuh proses apa? Nah, ini mungkin Pak Sultan bisa cerita ini untuk motivasi adik-adik juga. Oh ya. Kalau proses pendidikan ke tahap selanjutnya, ke jenjang selanjutnya itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah di Badilak itu. Berarti izin belajarnya juga oke aja. Dipermudah karena kan sekarang sudah ada sistem online
Nah, saya mengajukan izin belajar Ya. dari Vision itu. Dan prosesnya simpel ya. Prosesnya simpel. Luar biasa Badilat. Memang luar biasa ya orang tua kita di Badilat. Saya berterima kasih sekali. Jadi tidak usah ribet-ribet kita, Iya. hanya tinggal mengupload dokumen-dokumen yang diminta. Ya. Baru setelah itu langsung beberapa sebenarnya sih izinnya udah turun, nggak lama kok. Tapi lama, ya. Nyampe ke kantor kemarin, katakanlah ya fisiknya itu kemarin baru nyampe. Iya. Sebelum ada TPM. Jadi pimpinan Satker mendukung, kemudian orang tua kita di PTA juga oke kan, terakhir Ya. di Badilat gitu ya. Saya juga pengalaman masalah itu dulu terkait pencantuman dan penyesuaian ijazah. Jadi untuk teman-teman tidak usah khawatir kalau mau jadi hakim, tetap studi bisa dilanjutkan dengan mudah, tetap difasilitasi, dan mudah-mudahan banyak ke depannya hakim-hakim muda yang sudah bergelar doktor, karena pasti akan berkait antara kemampuan mengadilinya dengan teori-teori yang didapatkan di kampus. Jadi Pak Sultan, kalau dari perkuliahan itu sendiri kan pasti banyak ya tema-tema ataupun materi-materi kuliah yang berkaitan erat dengan dunia peradilan ya. Mungkin kalau Pak Sultan bisa cerita sedikit tentang titik singgungnya seperti apa? Apa perbedaan Pak Sultan menjadi hakim ketika belum memulai S3 dengan sudah? Mungkin ada perbedaan cara pandang atau seperti apa? Mungkin bisa cerita. Ini mungkin ya apa? Memperkaya cara kalau menemukan mungkin agak terlalu wah gitu kata yang dipakai ya. Tapi kalau menafsir ulang gitu. Iya, menafsir ulang ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Nah, itu bisa memperkaya cara kita menafsirkan membaca teks-teks perundang-undangan itu tadi ya, teks-teks hukum itu. Iya, misalnya sebelum kuliah itu saya belum pernah mentahkrij hadis. Bukan belum pernah, belum sedetail yang waktu S3 ini. Waktu S3 memang harus detail. Nah, yang waktu S3 itu memang harus ditahkrij beneran dan langsung digali dari kitab-kitab yang jadi sumber di jalur hadis. Iya. Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, itu langsung merujuk ke kitab-kitab ya. Jadi bisa menjadi media kita untuk mempelajari cara-cara mengetahui sumber hukum yang kita pakai ini kualitasnya seperti apa. Iya. Nah, itu bisa menunjang juga setelah menempuh kuliah ini. Misalnya tentang tafsir ayat ini, kalau yang kita ketahui sejauh ini misalnya kita tahu bahwa hukumnya peristiwa ini adalah A. Tapi setelah kita bergumul, setelah kita bergaul dengan teman-teman yang di S3, ternyata ada lagi yang menafsir beda. Iya. Tidak hitam putih gitu. Ya, gitu. Itu yang menarik. Penafsiran di luar itu ya. Jadi kalau begitu Pak Sultan, pengetahuan kita tentang baca kitab itu juga penting sekali ya untuk S3 ya. Supaya lebih dalam juga kita turos itu ya. Ya, karena kita hukum Islam ya. Iya. Mau tidak mau tidak bisa dipungkiri itu bahasa Arab ataupun kitab-kitab klasik itu tetap harus kita pertimbangkan meskipun tidak terikat dengan itu. Setidak-tidaknya kita tahu bagaimana orang-orang dulu itu merumuskan hukumnya. Nah, itu mungkin metodenya yang kita ambil. Metodenya itu ya. Kalau produknya sih kalau memang dirasa kurang relevan misalnya kan bisa dikomparasikan dengan tokoh-tokoh kontemporer. Terus sekarang kan Pak Sultan kita sudah pindah ke Soreang. Kuliahnya di UIN Makassar. Tidak ada problem ya? Zoom terus ya kuliahnya ya? Alhamdulillah Kak, sepertinya angkatan tahun pandemi itu dimudahkan Ya. Tidak pernah ketemu dosen tiba-tiba dapat ijazah nanti ya. Bisa jadi, maksudnya ada hikmahnya gitu. Salah satu hikmahnya ya ini. Tapi bukan berarti Pak Sultan berdoa supaya
Oh enggak, usah ya kan? karena Tidak, juga ya? enggak, karena saya juga dibuat kesulitan oleh pandemi. Nggak Apa bisa itu? pulang. Oh, enggak bisa pulang ya. Jadi LDR ini ya sekarang ya. Ya, susah, apalagi pas Iya. waktu di Fleksibel kobra pandemi ya. ada maksudnya ada ternyata ada Iya, hikmahnya. iya. Jadi ini kan sebetulnya kuliah dengan teknologi informasi ya. Terbukti juga Pak Sultan yang kita di peradilan ada e-court, ada irigasi, saya pikir itu relevan ya. Maka saya bercandain tadi, bukan berarti kemudian kita berharap pandemi tidak kemudian segera berakhir, bukan. Tapi mudah-mudahan meskipun pandemi berakhir, sistem yang memudahkan itu mudah-mudahan tetap diadopsi. Ya, tetap berlanjut. Sehingga tetap memberikan kemudahan, meskipun tidak mengurangi afdoliyah belajar secara tatap muka begitu ya. Karena transfer adab itu kan ya ketemu langsung begitu ya, kira-kira Pak. Lebih enak kalau bertatap muka. Bertatap muka ya. Karena kalau bertatap muka itu selain kita mengejar materi ilmunya, itu juga mengajari kita membangun mental. Karena misalnya kita presentasi secara online, lain dengan ya, presentasi langsung, secara langsung ya. itu keringetnya lain. Iya betul. Terus ini Pak Sultan, kan banyak itu guyonan di medsos itu, ada orang kuliah atau belajar dari rumah karena saking capeknya diakali begitu ya, mungkin dia kemana di off kan kamera segala macam, mungkin pernah punya pengalaman yang unik, tapi harapan saya sih Pak Sultan bukan yang termasuk seperti itu ya. Ada tapi nggak sering ya. Cuma kalau saya biasanya tetap pakai headset ya. Jadi sambil guling-guling tetap dengerin materi gitu ya. Di jalan biasanya. Di jalan. Nanti kalau sudah dipanggil namanya baru tadi itu berhenti di warung, dibuka kameranya. Cuma kan kita karena pakai headset, kita tahu apa yang dibahas gitu. Jadi ketika dipersilahkan atau ada pertanyaan tetap nyambung. Gitu. Jadi cuma ya muka aja yang enggak melihat, tapi tetap mendengarkan. Luar biasa. Yang bahaya kalau ditinggal total. Ketika dipanggil, ya mau nggak mau kan ketinggalan. Iya, karena level kita belum seperti almarhum Gus Dur. Ya. Kalau Gus Dur sambil tidur gitu, pertanyaan tetap nyambung ya, tetap apa istilahnya nyambung dengan yang sebelumnya. Gitu ya, kira-kira. Oh gitu cara mensiasatinya ya. Jadi secara umum diberikan kemudahan ya. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi karena sudah Zoom meeting itu kan dimanapun kita berada sama ya. Dari Sabang sampai Merauke sama, kemudian dari pihak kampus juga support ya. Tidak ada masalah Pak Sultan. Alhamdulillah. Berarti ada berapa mata kuliah di semester ini? 5 ya. Metode penelitian sudah di semester 1 ya. Metode penelitian sudah. Berarti ini sudah mulai, kalau ujian proposal segala macam itu kualifikasi itu semester depan atau sudah mulai semester ini? Pengajuan proposal sudah dibuka di semester ini. Iya. Tapi kalau untuk ujian mungkin ya. Itu yang belum tahu informasi. Belum tahu pastinya. Karena kan masih fokus ke mencari. Ya, judulnya dulu. Fokus mencari judul. Iya. Kira-kira mencari judul sama mencari jodoh lebih mudah mana, Mas? Sama-sama susah. Sama-sama sulit ya. Tapi kalau sudah ketemu nggak bisa dilepas ya. Harus dipegang erat-erat ya. Dipertahankan sampai kemudian menjadi disertasi yang fix gitu ya. Oke Mas Sultan, ini terima kasih banyak atas kehadiran dan kesediaannya untuk sharing, dan terakhir saya minta Mas Sultan untuk memberikan semangat lah untuk kawan-kawan kita yang mungkin sedang mau daftar S3 seperti saya, atau adik-adik kita yang sekarang mau tes calon hakim, supaya mereka juga matang secara praktis tapi secara teori juga oke. Silakan Mas Sultan kasih pesan-pesannya dan motivasi. Aduh, ini kalau masalah pesan dan motivasi ini bukan ahlinya. Mungkin karena saya melihat Mas Sultan ini sangat semangat dan betul-betul komitmen dengan baik tugas kantor maupun tugas kuliah. Saya pikir ini luar biasa. Harus dibagi itu semangatnya. Kalau semangat mungkin ya harus semangat ya. Maksudnya begini. Kalau di kantor ya, di kantor saya itu ya mungkin karena memang basic saya orang pesantren dari Tabik Nawa atau dulu selama itu kan mengamankan kebijakan
bukan pimpinan ya. Makanya waktu dulu masih magang itu oleh mentor yang juga ya kan, mentor kita kan guru kita kan. Iya betul. Itu dibilang kalau sama pimpinan itu harus loyal. Kau disuruh nyebur ke sumur Iya. harus. Tapi kan nggak mungkin pimpinan nyuruh kita nyebur ke sumur. Poinnya itu. Intinya ya kita harus mendukung program yang digulirkan pimpinan. Mau tidak mau, kalau mau mendukung ya kerjanya jangan setengah. Ya kalau kuliah ya karena udah bayar mau nggak mau. Iya. Tapi dari gaji hakim cukup ya untuk kuliah ya, Insya Allah. Lebih dari cukup ya. Kami doakan selalu Pak Sultan bisa tambah lancar lagi sekolahnya, S3-nya, mudah-mudahan segera menjadi dokter muda maksud kami. Dan insya Allah Badilak semakin bangga, hakim-hakim mudanya sudah banyak yang doktor, dan mudah-mudahan menular kami yang lain. Dan di sini juga kita punya Mas Khairuddin Hasibuan LCMA yang juga sedang menulis tugas akhir disertasinya, mudah-mudahan juga segera selesai. Nanti akan ada waktunya Pak Khairuddin akan kita minta cerita di sini. Terima kasih banyak Mas Sultan, sehat selalu, sama-sama kita jaga kesehatan, mudah-mudahan kita sehat lahir batin. Demikian